yang saya bawa ke tempat saya. Tapi ternyata itu tuh bisnis mafia ternyata. Karena ternyata bisnis itu bisnis orang-orang yang punya power gitu. Jadi pemulung-pemulung itu harapannya simple as that. Simple ketika orang lagi haus, iya. ingat bring haus. Haus, Simple as that sebetulnya gitu Cari kan. nama yang bagus. Gitu. Mahal nama itu. Iya. Haus, yang haus ya. Ini ulama juga, tapi ulama pengusaha. Ini syekhnya pengusaha ya. Nah, bagaimana kisahnya beliau ya? Dan antum harus belajar ya. Dan kita kemarin sudah belajar kan minuman kemasan kopi, ya. Antum sudah jualan kopi, ya. Nah, ini minuman haus ya. Dan baru ada di seluruh Pulau Jawa ya. Terutama kita pingin doakan juga nanti ya. Mudah-mudahan bisa dari seluruh Indonesia, bahkan membuka di Paris ya. Amin. Santri-santri kita, Mas, ini usia 18 sampai 21 tahun. Oh. Dari Aceh sampai ada yang dari Papua. Wih. Dan mereka ini anak-anak pilihan, ya, kita ambil dari daerah, dicetak jadi dai, memiliki kemampuan leadership dan entrepreneur, dan dipulangkan lagi ke daerahnya untuk membangun Indonesia masa yang akan datang, mewujudkan Indonesia Cipta Quran. Siap nyimak? Oke, kita ngobrol-ngobrol, Mas. Ya, alhamdulillah. Dan teman-teman semuanya siap nyimak ya. Beliau nanti cerita, saya juga nyimak, pengen belajar, ya, pengen dengar ya, bagaimana beliau membangun bisnis yang luar biasa. Dan sekarang termasuk tiga besar minuman minuman kekinian lah bisa dibilang ya, yang lagi ngetren sekarang, tiga besar di Indonesia ya. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya cerita aja ya. Ya. Jadi mungkin saya tuh agak berbeda kan. Kalau teman-teman kan di usia yang muda ini tuh udah hebat lah ya. Udah maksudnya orang-orang pilihan, penghafal Quran gitu kan. Nah, kalau saya dulu mungkin agak-agak sedikit tukang main. Gitu. Jadi keluarga saya boleh dibilang kaya-kaya amat enggak, miskin-miskin amat enggak, Tat, gitu kan. Gitu. Jadi tapi agak memanjakan saya, Tat. Ya. Jadi waktu saya kuliah, misalkan dari SMA saya udah dikasih mobil gitu kan. Waktu saya kuliah di Bandung dibeliin rumah gitu kan. Uang bukan contoh yang baik ya. Akhirnya saya nggak mikir tuh, nggak mikir. Jadi kebetulan ini ada partner saya itu teman sekolah saya juga. Nah, Pak Daman ini lebih bener lah. Dari kuliah tuh dia rajin aktif berorganisasi, ketua himpunan. Kalau saya kerjanya tuh main futsal, main biliar. Tapi alhamdulillah lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu 4 tahun. Waktu itu biasanya kalau saya kuliah di Universitas Padjadjaran. Unpad, jurusan akuntansi. Biasanya tuh kalau lulusan akuntan tuh pengen kerja tuh biasanya di kantor akuntan publik atau Big Four ya. Ada Ernst & Young, PwC, KPMG, Deloitte gitu. Atau yang ada kerja di Bank Indonesia atau di BUMN dan lain-lain gitu kan. Nah, waktu itu saya masih nggak tahu mau ngapain, jujur aja gitu. Bingung kan. Ya, masih. Bingung karena main mulu kan. Iya. Akhirnya sama ayah saya disekolahin lagi. Saya disekolahin lagi ke Australia. Saya di RMIT, jurusan Business IT. Saya kuliah 2 tahun di situ. Nah, mungkin di situ adalah tolak balik hidup saya tuh. Jadi waktu itu saya baca buku waktu itu. Jadi ada buku teman saya ketinggalan di apartemen saya. Saya baca bukunya itu judulnya The Confession of Economic Hitman by John Perkins. Ceritanya itu tentang mantan agen IMF, mantan agen IMF yang dikirim ke suatu negara berkembang untuk ngancurin ekonomi negara itu. Mungkin kalau sekarang di Indonesia tuh China money trap lah. Diutangin gitu kan, bikin project mercusuar ya, mungkin kayak sekarang nih kereta cepat. Kereta api, nggak making profit,
ujungnya bargaining politik tuh. Nah, saya tuh merasa, wah gini banget ya negara gua gitu kan. Maksudnya dikerjain banget gitu. Artinya secara, ini kita kayak sumber daya alam, tapi dibikin supaya miskin terus. Betul. Gitu. Nah, di situ mulai tuh jiwa nasionalisme saya tuh muncul. Dari tadi tukang main, jadi gue tahu gue harus ngapain nih dalam hidup gue gitu. Oke, nah satu lagi tolak balik hidup saya, kebetulan di apartemen saya itu ada anak keluarga pengusaha, keponakannya Pak Rahmat Gobel, yang punya Panasonic. Ya, Gobel. Nah dulu tuh karena keluarga dia pengusaha, sering datang Pak Rahmat gitu kan, cerita tentang wirausaha bla 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 gitu kan, bahwa cerita waktu itu Pak Rahmat cerita tentang ayahnya, Pak Abdullah Gobel, starting from zero, datang dari Gorontalo ke Jakarta, lalu bisa bikin perusahaan sebesar Gobel, sebesar Panasonic, mempekerjakan ribuan karyawan. Nah waktu itu langsung saya kayak menemukan aha moment dalam hidup saya, bahwa oke, ini kayaknya gue jadi punya purpose di dalam hidup gue. Gue harus bisa menjadikan orang Indonesia itu jadi tuan rumah di negeri sendiri, mengolah sumber daya alamnya sendiri, lalu bikin bisnis, lalu bisa compete sama orang-orang luar. Itulah moment of truth saya dari tadinya anak tukang main, jadi tahu mau ngapain dalam hidup nih Tat, gitu kan. Nah balik ke Indonesia, keluarga saya bukan keluarga pengusaha gitu kan. Kakek saya dosen IAIN sebenarnya Tat. Dosen IAIN. Ayah saya pegawai gitu kan. Ada keturunan ulama lagi. Ada. Saya agak melenceng dikit Tat. Tapi sekarang mencoba lurus lagi Tat. Amin. Makanya saya main sama Ustadz Fatih sekarang. Amin, insyaallah lurus sampai akhir. Balik ke Indonesia pengen jadi wirausaha, diketawain sama ayah saya karena kan nggak ada turunan, nggak ada. Akhirnya disuruh kerja sama ayah saya gitu kan. Akhirnya saya tapi kan gue pengen bisnis nih. Akhirnya saya kerja di tempat saya bisa belajar wirausaha. Salah sih, saya kerja di bank sebenarnya. Nah, riba nih. Waduh, tapi tahu salah ya? Tahu salah, Tat. Dulu belum tahu, Tat. Dulu belum tahu. Dulu kan kesannya wah kalau di bank banyak ketemu pengusaha duit, gitu kan, gitu aja sih. Belajar di bank waktu itu berapa tahun ya? Kurang lebih 2-3 tahun lah. Tapi waktu itu udah menggebu-gebu kan, pengen jadi pengusaha gitu kan. Akhirnya minta izin lagi sama ayah gitu kan. Ya ini udah pengen banget mulai bisnis nih gitu kan. Akhirnya mungkin kasihan juga ya saya gitu kan. Dikasih izin asal mau jadi dosen gitu kan. Akhirnya ya walaupun saya nakal tapi nilai saya nggak jelek-jelek amat. Jadi dosen ya? Jadi dosen Tat. KTP saya PNS Tat. Wah gitu ya, masih PNS nih? Masih PNS, ya statusnya aja. Jadi saya ngelamar ke kampus saya dulu waktu di Bandung. Iya. Nah, alhamdulillah terima gitu kan. Nah, jadi dosen. Nah itu nakal nih masih jadi dosen nakal. Karena jadi dosen kan cuma sehari tuh 2 jam 3 jam Tat. Ada waktu kosong banyak. Nah disitulah waktu kosong itu dipakai saya buat bisnis gitu. Jadi kalau dosen lain tuh bisa ngajar, ke perpustakaan, bikin research, jurnal. Iya, jurnal. Saya dagang. Iya. Gitu. Apa itu dagang? Nah, waktu pertama Tat, waktu itu modal masih banyak karena masih ada tabungan juga gitu kan. Saya bikin recycle plastik. Jadi waktu itu masih idealisme. Plastik daur ulang. Plastik daur ulang. Masih idealisme waktu itu pengen bisnis yang bermanfaat gitu kan. Nyelamatin lingkungan lah gitu kan. Saya bikin tuh ada kebetulan ayah saya punya tangan kosong di daerah Kopo di Bandung. Ada orang Bandung? Ada orang Bandung Mana Bandung, Ngacung? Di Kopo ya, di Kopo tangan kosong. Saya bikin pabrik plastik lah buat recycle-nya gitu kan. Jalan. Nah, dulu ini kan bisnis pertama saya ya. Saya cuma ngeliatnya dari Excel doang, laporan keuangan, debit bawah. Ini baru pertama kali saya terjun lapangan ya. Wah, ternyata nggak seindah yang di laporan Excel ya gitu. Di laporan Excel tuh bagus. Ya angka kan maksudnya sekian. Wah, berapa ratus juta bla 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 gitu. Tapi begitu ketemu situ, wah, mau di lapangan panas gitu kan. Udah gitu ya mohon maaf ketemu orang-orang kasar gitu kan ya.
terus ketemu pemulung, gue pikir, aduh, ini kayaknya berat banget gitu kan. Walaupun begitu, karena udah tekad, saya mencoba terjun langsung Tat. Jadi ada mobil bak gitu kan, saya setir sendiri ke tempat pemulung, saya coba beli si sampahnya, saya bawa ke tempat saya. Tapi ternyata itu tuh bisnis mafia ternyata. Karena ternyata bisnis itu bisnis orang-orang yang punya power gitu. Jadi pemulung-pemulung itu kesannya kan sampah ya, ternyata udah ada yang bayarin uangnya di muka. Di muka. Jadi kita mau beli sampah udah nggak bisa karena udah ada yang pemain besar yang ambil. ada pemain besar. Ini bisnis miliaran, puluhan miliar sebenarnya. Makanya tadi ada Excelnya ya. Nah, jadi buat saya yang cuma modal berapa ratus juta doang nggak bisa masuk karena kalah modal. Jadi itu ya 6 bulan lah saya itu. Akhirnya terus saya menyadari juga, nah ini penting nih buat teman-teman. Dalam berbisnis tuh kita harus mengetahui diri kita sebenarnya apa sih strength kita, apa sih weakness kita apa gitu kan. Nah ternyata strength saya tuh lebih kepada creativity. Oh, orang kreatif ya. Orang kreatif. Jadi masuk bisnis plastik itu kan komoditas. Iya. Nggak cocok karena bisnis komoditas itu Common lah, terlalu banyak. Rutinitas. Jadi orang kreatif kan nggak rutin ya. betul. Mikirnya lompat-lompat. Betul. Akhirnya saya nggak cocok. Akhirnya sambil ngajar lagi gitu kan, sambil ngajar modal udah habis Ustadz. Dimulai apa dulu deh kalau gitu. Kalau bisnis kalau nggak mulai dari yang kecil nggak akan mulai gitu. Maksudnya nggak usah nunggu modal gede gitu kan. Karena di depan kampus saya tuh ada food court kecil lah buat makanan kayak tempat mahasiswa makan lah. Di situ saya dulu ada tempat warteg ketika saya dulu kuliah yang enak. Saya samperin tuh, namanya Ibu Tatang. Bu, gimana kalau ayamnya saya beli setengah mateng dari Ibu, nanti kirim ke toko saya, di sana digoreng gitu kan. Jadi tiap pagi saya beli setengah mateng, sekarang goreng. Nah itu modalnya nggak banyak waktu itu, modal bisnis itu cuma sekitaran 2 jutaan lah, beli penggorengan, beli meja gitu kan. Tapi itu mungkin bisnis pertama saya yang menghasilkan. Itu omsetnya bisa waktu itu ya lumayan lah, itu 1 juta sampai 1,5 juta sehari Tat. Lumayan. Alhamdulillah gitu. Kenapa rame? Ternyata isunya mahasiswa saya semua Tat. Mereka habis makan, dosen jualan habis makan dulu masih pakai BlackBerry ya. Oh iya, BlackBerry. Selfie, Pak saya udah makan tempat Bapak, nilai A ya. Bagus. Sering makan ya. Sering makan. Akhirnya kayak gitu. Apa aja menunya? Ayam goreng dong. Ayam goreng aja. Jadi ya orang beli bukan karena produknya. Karena dosennya. Cari muka di saya. Nah, udah gitu. Wah kan saya seneng kan. Wah nih oke nih gitu. Menyenangkan. Karena bisnisnya ketemu orang. Saya suka ketemu orang gitu kan. Akhirnya saya uang nikah saya pakai tuh buat nyawa tempat. Nyawa gedung gitu kan. Nyawa ruko 2 lantai. Nah, dekat kos-kosan mahasiswa saya juga kan, karena market saya itu. Di Pati Ukur berarti ya? Waktu itu saya nyawanya di Tubagus Ismail. Oh, Tubagus Ismail. Nah, karena mereka ngekosnya di sana. Jalan tuh omset lumayan tuh 2 juta, 3 juta sehari. Tapi di tahun pertama kan saya nyawa 2 tahun tuh. Pas masuk tahun kedua orang bank datang foto-foto ruko saya. Saya tanya, kenapa nih kok foto-foto? Oh yang punya rumah ngagunin ruko ini bank. Ke bank dan dia gagal bayar. Mau ditarik rukonya? Disita, saya harus keluar. Wah jadi ibaratnya belum balik modal Tat, uang pernikahan saya gitu kan. Akhirnya ya maksudnya wah saya nikah akhirnya sampai harus ngagunin mobil Tat. Kan udah malu, udah gak minta lagi sama orang tua kan. Kalau saya minta lagi diketawain sama orang tua, pasti disuruh balik lagi ke Jakarta, suruh jadi orang kantoran lagi. Saya nggak mau. Karena udah saya agunin ke lembaga pembiayaan. Saya nikah tuh, nikah, balik ke Bandung lagi. Saya nikah di Padang, sekarang Padang. Dapat orang Padang. Dapat orang Padang, gitu kan. Nah, habis itu. Zaman 2011 itu ada yang tahu keripik Maici gak? Maici, tahu? Keripik pedas Maici. Iya. Gak tahu ya? Itu isinya kelahiran berapa ya? Kelahiran 2010 ya? Hah? 2000 berapa?
2002. 2002. Ma Iya, Ici. iya. Oh iya. Jadi keripik pedas yang ada levelnya itu loh, level 1, 2, 3. Nah, tahu. Nah, itu kan lagi booming tuh ya. Booming lagi itu. booming. Miliaran. Ya. Kebetulan saya kenal juga yang punya si Reza namanya. Iya. Omset tertinggi dia 15 miliar sebulan lah. 15 miliar sebenarnya. Sebulan. Nah, terus saya pikir kan istri saya orang Padang nih. Keripik aja di level-level pedasin laku gitu ya. Kenapa enggak Buat rendang. rendang di level pedas? Iya. Karena waktu itu rendang tahun 2011 itu dipilih sama CNN sebagai Makanan terenak di dunia. Iya. Terus saya juga ingat waktu saya dulu tinggal di Australia, kita kangen sama Makanan rendang. Iya, sama makan Padang, sama warteg, sama bakso. Di Australia, Tat, di jalan di Melbourne di Swanston Street, itu ada rumah makan Padang, Tat. Iya. Tapi yang running orang Vietnam. Yang jualannya? Iya, Tapi jadi menu Padang. menunya Padang, Tat. Jadi amburadul lah sih sebenarnya. Tapi saking kita kangennya, Iya, kangen. ya udah kita makan aja lah. Masa orang makan Padang ada sawi kan enggak? Nah, itu. Tapi artinya kan ada demand. Iya. Maksudnya ada kekangenan diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri sama produk Indonesia. Makanya saya develop tuh. Nih mungkin teman-teman bisa belajar juga. Di kampus kan ada lab ya dari Fakultas Teknologi Pangan. Sesama dosen kenal kan. Akhirnya saya research tuh sama dia waktu itu tuh. Bikin rendang yang bisa awet lebih dari 1 tahun. Gitu. Rendang kemasan. Rendang kemasan di rendang, karena rendang kan biasanya cepat basi ya. Iya. Sehari 2 hari basi. Nah, ini saya develop di packing pakai plastik kedap udara, disterilisasi dengan cara tahu pasteurisasi nggak teman-teman? Jadi kalau susu tuh kalau bisa awet harus dipasteurisasi. UHT. Iya. Nah, jadi kalau susu tuh ditaruh di kayak presto gitu. Iya. Masukin situ, dikasih udara panas sama tekanan itu, akhirnya si bakteri-bakteri ini dormant atau pingsan. Nah, udah gitu di-pack. Nah, meniru cara susu itu saya taruh rendang. Akhirnya kita tes, dia bisa tahan 9 bulan. Nah, akhirnya saya jualin tuh. Sebenarnya target awalnya pengen kirim ke teman-teman di Australia. Tapi sebelum kirim itu ke mahasiswa dulu biasa, teman-teman dosen gitu kan. Jadi reseller. Buat reseller ya? Jadi reseller. Dan alhamdulillah waktu itu mungkin bisnis pertama saya yang omsetnya mencapai 600 juta sebulan. Sebulan, Tat. Alhamdulillah, Tat. Masuk di mana aja tuh rendang? Nah, waktu itu masih sistem reseller tuh. Karena saya pernah jumpa di All Fresh gitu-gitu Betul. ya. Nah, habis Apa brandnya waktu itu? rendang udah gembul. Udah Gembul. Rendang udah gembul. Nah, udah Gembul. betul. Nah, kebetulan tetangga saya waktu itu adalah pegawai di salah satu supermarket besar di Bandung, Jogja Supermarket. Nah, dia bantuin saya tuh masuk ke supermarket. Nah, masuk ke 70 gerainya mereka, lalu masuk lagi ke Carrefour, ke Superindo, ke Alfresh, bla 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 gitu kan. Kenceng tuh, alhamdulillah omset nomor 1. Tapi kalau masuk, nah ini pelajaran juga nih buat teman-teman. Waktu itu kita mikir UKM tuh masuk ke supermarket tuh keren. Iya. Ternyata menurut saya sih itu Boncos. Iya. Gitu. Karena supermarket itu bayarnya nggak cash. Iya. Mereka bayarnya termin atau Consignment. iya. Konsinyasi. Beli putus, Tat. Beli putus. Tapi bayarnya nanti. TOP-nya term of payment-nya panjang. Bisa 3 bulan. Waduh. Gitu. Jadi misalkan saya ngirim nih tanggal 1 Sekarang Januari. masuk, iya. Mereka Nanti. bayarnya baru tanggal 1 Maret. Gitu. Sementara Artinya untuk belanja lagi, uang kita masih ada di luar. betul. Jadi Cash flow-nya kena. kalau omset 600 juta, kita harus punya uang 1,8 M itu semua. Iya. Buat beli bahan Muter baku, lagi, iya. buat punya stok finish good, Iya. gitu kan. Nah, jadi saya pikir ya waktu itu udah mulai belajar tentang riba, Oh, udah mulai. gitu. Jadi ibaratnya kan kalau pengusaha yang kayak gitu biasanya membiayai working capitalnya, Iya. modal kerjanya pakai bank kan. Iya. Saya mulai mempelajari bahwa ini nggak bagus nih, gitu. Makanya waktu itu oke lah, saya mencoba bisnis yang cash aja lah, gitu. Nah, waktu itu ketemu sama teman-teman abnormal. Pernah dengar nggak abnormal? Ya, abnormal. Oh, Ya. sering makan di abnormal. Saya udah abnormal ya. Nah, itu punya Kang Rex, boleh dibilang teman saya juga. Dia banyak mengedukasi saya tentang bisnis
F&B yang cash lah ya. Nah terus saya lihat, teman-teman abnormal luar biasa lah waktu itu. Saya lihat banget perkembangannya dengan mata kepala saya sendiri dari 2013 sampai 2016 kemarin waktu itu, bikin dari nol sampai omsetnya puluhan miliar lah waktu itu ya, gitu kan, luar biasa gitu kan. Apa yang bisa bikin Kang Rex dan kawan-kawan bikin perusahaan dari nol sampai besar itu secepat itu? Tim waktu itu. Iya, tim. Nah, jadi waktu bisnis saya sebelumnya biasanya saya one man show lah, gitu kan, single itu ya, single founder. Yang beli daging, yang motong daging, Betul. yang bumbuin. Saya pernah tuh Tat ngomongin kayak gitu Tat. Dulu kan saya cerita ya, saya anak manja gitu ya. Iya. Dari dulu dibeliin mobil, dibeliin rumah, beliin apa gitu kan. Pas saya waktu bisnis rendang itu Tat, itu saya sampai jam 10 malam. Biasanya itu jam 10 malam tuh jadwal saya nonton bola tuh di kafe sama teman-teman saya. Ini saking saya pengen belajar wirausaha tuh, itu jam 10 malam tuh saya di pasar induk. Pasar induk jam 10 malam nyari daging murah Tat. Gitu kan. Yang sampai kalau kita ke pasarnya itu kaki kita harus diikat pakai kantong kresek. Iya. Gitu kan. Kalau enggak sendal kita, sepatu kita bau dan itu harus dibuang gitu kan. Jadi maksudnya ketika kita mulai usaha itu boleh dibilang nggak langsung jalan gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih banyak faktor spiritualnya dibanding faktor teknikal buat saya gitu ya. Artinya ibaratnya kalau lo mau naik kelas sama Allah diuji dulu nih gitu kan. Dari saya yang tadinya nggak pernah naik angkot gitu ya, itu jadi ke pasar basah gitu kan. Dan ketika waktu saya mulai bisnis kan nggak langsung jalan ya. Terus saya punya uang tuh, biasa kurang uang tinggal telepon ibu minta transfer. Ini kan udah malu ya. Uang saya tuh di ATM BCA 20.000, di ATM BNI 30.000. Mau ngambil uang 50.000 saya transfer dulu tuh ATM BCA saya ke BNI saya gitu kan. Sampai segitunya gitu ya. Maksudnya something ya mungkin buat beberapa orang itu biasa. Tapi buat saya pribadi, saya belum pernah dalam hidup di fase itu gitu kan. Jadi menurut saya nih kayak sama Allah diuji dulu nih. Lu bener gak pengen jadi pengusaha? Pengen gak naik kelas? Diuji dulu mentalnya gitu kan. Tapi pada momen saya mulai usaha ya, belum jalan ya. Itu sampai kita ke mall aja tuh cuma bisa beli cat time tuh bertiga, saya, istri sama anak kan. Gitu. Udah ada cat time. Udah ada, itu 2000 cat time kan 2011 ya. Itu saya masa-masa saya kegelapan saya bisnis tuh 2010 2012. Gitu. Jadi itu ya maksudnya ya buat saya kena banget gitu bahwa kita mau sekolah setinggi apa, mau sehebat apa, yang nentuin rezeki itu dari Allah gitu kan. Jadi Allah tuh karena sekolah tinggi-tinggi. Bukan. Jadi Allah tuh bisa gini tuh nasib kita semudah itu gitu kan. Makanya ketika saya pernah sejatuh-jatuhnya gitu ya, dalam sekejap sama Allah dalam hitungan bulan itu langsung gitu kan. Nah, karena saya tadi punya cita-cita yang lumayan besar gitu ya kan. Karena saya tuh pengen jadi contoh bahwa orang Indonesia tuh harus berani mengolah sumber daya alamnya sendiri gitu kan. Karena teman-teman kuliah saya, banyak kan begitu lulus pada pengen kerja di perusahaan asing, berapa. Maksudnya menurut saya sih secetek itu cita-citanya gitu kan. Dan harus anak-anak muda tuh harusnya bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya alam kita sendiri, bukan cuma jadi penonton di negeri sendiri gitu kan. Harus jadi player. Makanya saya walaupun sebenarnya dari usaha rendang saya itu sudah cukup kan. Gitu. Tapi ya saya punya misi pengen jadi besar bukan cuma buat saya gitu. Tapi ini harus bisa buat yang lebih besar gitu kan. Nah, akhirnya terinspirasi sama teman-teman abnormal yang bikin organisasi supaya bisnisnya makin besar. Saya kontakin tuh teman-teman sekolah saya dulu, termasuk Mas Daman, itu partner saya. Beliau lama di perusahaan Frisan Flag, susu Frisan Flag ya. Dia group head HR di di Frisan Flag. Gaji udah gede tuh dia waktu itu di Frisan Flag, gaji udah 70 juta gitu kan.
gitu kan. Saya tantang dia gitu kan, mau gak lo mulai bisnis sama gue dari nol gitu kan. Gak tau gagal terus ya. Iya, gak ada gajinya, maksudnya langsung itu kan. Nah, Pak Daman berani ngambil risiko itu karena dia juga pengen punya cita-cita yang lebih besar daripada sekadar hidup buat diri dia sendiri gitu kan. Akhirnya saya bersama 2 teman lainnya bikin haus nih. Kita research dulu waktu itu, researchnya di China. China itu market size untuk kategori minuman kekinian itu 224 triliun setahun. Jualan minuman ya, ratusan triliun. Setahun. Tuh. Insya Allah. Minuman, kan antum pasti minum. Luar biasa kan? Kesannya kan Cina ya? China itu. Kesannya kan bisnis lucu-lucuan kesannya ya. Tapi ternyata market size-nya gede sekali gitu kan. Akhirnya kita kita mapping di Indonesia. Yang mau? Di Indonesia itu ternyata sedang tumbuh kategorinya. Waktu itu 2018 market size-nya baru 10T setahun. 10 triliun. Ya, baru 10T waktu itu setahun. Dan kenapa kita memilih minuman ini? Nah, buat teman-teman, pilihlah bisnis yang kategorinya sedang tumbuh dan market size-nya gede. Nah, itu rumus bisnis itu namanya riding the wave. Ya. Gitu. Jadi ketika bisnis usahain yang seperti itu. Jangan yang belum ada marketnya karena itu Taruh susah dulu ya, menghidupkan jangan market. Nah, jadi kita masuk itu, kita bikin toko pertama kita di daerah Binus lah 2018. Tadinya cuma nargetin nggak gede-gede. Udah nama haus belum? Udah ada nama haus. Namanya haus bagus ya? Haus. Jadi harapannya waktu itu simple as that. Simple ketika orang lagi haus. Haus, iya. Ingat bring haus. Haus. Simple as that sebetulnya gitu Cari kan. nama yang bagus. Gitu. Mahal nama itu. Iya. Haus yang haus ya. Betul nggak? Nah, dan waktu itu saya pilih timnya adalah tim yang mengisi weakness saya gitu kan. Nah, nanti saya bilang mapping diri kita dulu. Kekurangan kita ya. Nah, strength-nya kita apa, weakness-nya apa. Ya. Nah, usahain ajak partner yang bisa ngisi weakness kita. Jadi saling menguatkan. Saling menguatkan gitu. Jadi saya fokus di branding dan marketing. Mas Daman fokus di HR, bangun organisasi, ada yang fokus di operasional gitu kan. Akhirnya benar, rumusnya dulu saya kan apa-apa sendiri, wah capek, waktunya terbatas gitu. Dengan adanya tim ini, itu jadi lebih cepat lah gitu kan, lebih cepat. Akhirnya dalam waktu sekarang kurang lebih 3,5 tahun, hampir 4 tahun, kita udah punya 175 cabang. 175 cabang, tahun lalu. Ini biar semangat aja ya, bukannya mau flexing nih, bukan ya. Biar teman-teman semangat. Kemarin tahun lalu revenue kita 250 miliar setahun. Setahunnya. Setahun. Jadi 4 triliun. betul. Jualan apa? Ya, artinya maksud saya semua pun bisa sebenarnya. Semuanya bisa, semua. Artinya kan saya cerita ya tadi. Saya bukan dari keluarga pengusaha, saya mulai dari jualan ayam goreng modal 2 juta dan lain-lain. Modal dosen ya? Dan itu kenapa bisa ada di sekarang ini, bisa berdiri di sini, sebenarnya satu pasti dari Allah dulu ya. Semua itu nggak mungkin lah kalau ini udah nggak diatur sama Allah gitu. Makanya saya juga punya komitmen, Allah udah ngasih saya banyak gitu kan. Saya juga harus memberikan ini titipannya aja kan, semuanya Allah itu saya harus memberikan lebih banyak. Nah, yang kedua adalah persistensi. Ketika kita udah, karena bisnis itu komitmen. Banyak teman-teman saya yang saya lihat yang coba-coba bisnis selalu gagal, kebanyakan mereka nggak kuat. Komitnya. Iya, nggak komit. Karena menurut saya bisnis itu kayak naik sepeda. Ya. Ini misalnya nih, kita bisa belajar nih cara naik sepeda yang baik dan benar. Tapi nggak pernah naik. Tapi iya, apakah dengan membaca tutorial itu kita langsung bisa naik sepeda? Enggak. Kan kalian udah pernah naik sepeda nih, udah bisa naik sepeda kan? Pasti pernah jatuh dulu kan ketika coba kan? Bener kan? Pernah korengan dulu kan gitu kan? Nah, jarang maksudnya kemungkinannya 0,00 berapa persen ketika kita naik sepeda langsung goes langsung jalan. Bener kan? Pasti jatuh. Nah, yang membedakan yang bisa naik sepeda sama nggak naik sepeda adalah yang jatuh
dia bangun lagi, nyoba lagi, akhirnya dia bisa. Yang nggak bisa naik sepeda ketika jatuh kapok. Nah itu bisnis. Banyak teman-teman saya ketika bisnis dia nggak jalan atau karena dia give up, quit gitu. Nyerah. Tapi kalau yang jatuh bangun lagi, akhirnya bisa gitu kan. Dan itu emang boleh dibilang rumusnya seperti itu gitu kan. Itu menurut saya sih secara spiritualnya itu Allah lagi nguji kita. Allah lagi nguji kita gitu. Lu komit gak? Lu mau naik kelas gak? Harusnya harus diuji dulu gitu kan. Nah ketika kita konsisten apa ya apa namanya Allah selanjutnya akan ya menguji lagi lagi. Dulu ujiannya dengan kegagalan, sekarang ujiannya dengan kenikmatan. Nah kenikmatan ini kalau kita nggak nggak tahan godaan, ujungnya itu tuh jadinya beli Lamborghini, beli pesawat apa. Tapi maksudnya manfaatnya ya mungkin gak bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi menurut saya ketika ujian itu dikasih Allah, kalau kita bisa memberikan manfaatnya, nah itu kita lulus ujian yang kedua tuh mungkin ya gitu kan. Gitu. Jadi harus ingat ketika kita berbisnis purpose-nya apa gitu kan. Tujuan kita ya. Karena kalau cuma making money, saya pikir sih itu terlalu cetek. Terlalu cetek gitu kan. Gitu. Jadi kita harus punya purpose yang besar sih ya. Lebih luas. Gitu. Karena kan ujungnya ya karena kita sendiri ngajarin untuk rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita berbisnis pun ya purpose-nya harus mau dibilang iya bermanfaat sebesar-besarnya gitu umat buat alam semesta gitu. Itu tadi ceritanya luar biasa ya. Jatuh bangun dari mulai ayam goreng ya kan sampai jualan apa tadi daur ulang plastik ya. Jadi jangan antum lihat sekarang udah enak aja nggak megang uang 1/4 triliun ya. Triliun ya, bukan main-main ya, bukan secepel 2 perak, tapi prosesnya panjang ya. Insya Allah beliau siap nanti menerima antum untuk magang ya. Silakan ya. Magang, belajar banyak ya. Kita jangan memuaskan diri aja hanya bisa dari sisi ilmu sakofiyah. Sakofiyah ini bagus, tapi yang lainnya lemah. Kuat dua-duanya ya. Dan doakan ya, kita doakan beliau ini bisa jadi Abdurrahman bin Auf modern. Tahu kan Abdurrahman bin Auf sekali wakaf berapa ya? Utsman bin Affan tuh sekali ngasih duit tuh 20 miliar Masya Allah ya. Dan saya yakin banget kalau orang soleh, harta di tangan orang soleh itu pasti digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau harta di tangan orang salah, pasti digunakan untuk kemaksiatan. Kalau digunakan di tangan orang soleh pasti dipakainya untuk pesantren, masjid, untuk membuahkan banyak ustaz, untuk membuahkan banyak orang-orang duafa ya. Doakan ya Mas Gufron dan anak istrinya nanti dalam doa kita ya. Bismillah ya. Dan beliau juga berkenan nanti jadi dosen antum, nanti akan sharing lebih panjang lagi tentang bagaimana buat brand. Siap. Kok bisa haus sih? Mereknya nama keren loh namanya. Haus gitu. Udah nggak usah namanya macam-macam gitu. Haus. Ukhuwah Coffee jauh banget gitu. Itu antum baru belajar buat brand ya. Belum nanti bagaimana menentukan harga pokok. Gimana sih Mas caranya kok harganya segitu? Emang gimana cara menentukannya? Nanti diajarin ya. Karena kenapa antum materinya begini-begini? Beda sama pesantren-pesantren lain. Karena antum ada sayap entrepreneurship dan sayap leadership. Jadi sakofah, leadership, entrepreneur. Ya, itu berbedanya antum dengan yang lain. Dan kalau berbeda, kira-kira dilirik orang nggak? Dilirik. Tapi kalau sama orang sama putih. Tapi putih ada yang satu hitam gitu pasti. Gitu. Ya, itu bedanya antum. Makanya antum saya cetak untuk itu. Mas Gufron. Nanti pas kantor baru studi tour aja Nah, tuh diundang studi tour. Masya Allah. Kita ada ini kan. Pabrik ya? Ya, jadi kita kayak ada nanti di kantor baru tuh ada kayak auditorium. Iya, Masya Allah. Ya, situ emang rencananya tiap direktur tuh sharing ilmu situ misalkan saya marketing, nanti direktur keuangan Waduh, Masya Allah tuh diundang. Bisa tuh. Belajar ya? Betul. Buat belajar. Studi tour boleh. Makasih banget ini Mas Gufron, luar biasa nih, luar biasa. Ilmu yang mahal ya. Kalau antum dikasih uang habis. Antum dikasih ilmu itu dipakai terus. Ya enggak? Ya, ini yang mahal. Jadi jangan kira semuanya uang enggak. Jangan. Uang itu bisa dicari, tapi keberkahan ilmu itu nggak bisa dibeli. Ya, sekali lagi kita ngucapin terima kasih ya.
dan doakan beliau sehat sekeluarga, dan bulan Ramadan ini juga beliau semangat beribadah ya, jangan fokus cari duit terus ya. Dan antum jangan khawatir, 10 hari di malam terakhir saya ada full di sini bersama santri. Kalau antum mau ikut iktikaf juga di sini boleh, dari mulai pagi sampai kita padat aktivitas. Kalau mau ikut malam juga boleh, malam kita mulai ba'da isya, setelah sholat tarawih, tausiah, sampai sholat tahajud bersama dan sahur bareng di sini ya. Bismillah ya, santri semuanya. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Ini kata UFK edisi spesial, kita kedatangan tamu ya, tamu yang Masya Allah luar biasa. Saya baru kenal sama beliau tapi langsung dekat sekali dan luar biasa ya. Orang hebat seperti beliau itu kalau di WA responnya cepat sekali, langsung. Kalau orang lain kan maaf ya, saya aja kadang-kadang ketimpa tuh WA tuh ya, tapi beliau langsung, oh Ustadz Fatih Karim langsung balas cepat. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya umurnya ya, Insya Allah ya. Tolong didoakan ya, kita sangat-sangat dukung ya bisnis-bisnis seperti ini, apalagi ini bisnis halal ya. Dan alhamdulillah beliau nggak ada urusan dengan riba-riba, nggak mau ya. Beliau ingin membangun bisnis yang bersih, berkah dan berlimpah ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan sholat asar, nanti ada foto-foto bersama boleh nanti di masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.